Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nur Aini Siti Soleha dengan NIM 434251171 dari kelas TRPL 2 Malam ingin mengerjakan asesmen akhir semester di mata kuliah pemrograman basis data. Di sini terdapat 4 soal yang harus saya kerjakan. Akan tetapi dikarenakan waktu yang cukup singkat, jadi saya sudah membuat database keseluruhannya dalam eh, di localhost-nya. Di sini, seperti contoh yang awal, toko buku, saya sudah membuat database toko buku, lalu juga ada database karyawan, kepegawaian, ini kepegawaian, lalu database SIA, dan juga database retail. Kita ada toko retail dan juga SIA ini. Oke, kita lanjut saja ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama di sini ada 3 soal. Yang pertama yang A itu kita tampilkan nama pelanggan berdasarkan total uang yang telah mereka belanjakan. Itu tuh diurutkan dari total belanja yang terbesar. Lalu tampilkan juga hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Jadi di sini kita buka database dari toko buku. Di sini kita akan membuat query-nya. Oke, jadi di sini saya karena data nama pelanggan, pesanan, dan detail pembelian dan juga harga buku itu berada tabel yang berbeda, jadi saya itu menggunakan join untuk menggabungkan dari keseluruhan. Di sini saya menggunakan join pesanan, join detail pesanan, dan juga join buku. Nah, selanjutnya juga kita akan menghitung total jumlah itu tuh menggunakan sum. Itu tuh ada harga kali jumlah. Lalu juga itu mengelompokkan berdasarkan pelanggan yang dimana itu tuh total belanjanya lebih dari 500, itu tuh kita menggunakan having. Di sini having lebih besar dari 500, dan juga untuk mengurutkan hasil dari yang terbesar itu menggunakan order by total belanja dash. Selanjutnya kita akan go. Oke, jadi di sini nampak hasilnya di mana Andi itu total belanjanya lebih dari 500, ada dengan harga 1.085.000, ada Dina, ada Citra. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Jadi di sini kita tulis query-nya. Oke, di sini saya juga menggunakan join lagi, di mana karena data berasal dari 3 tabel. Lalu kan tabel buku itu menyimpan judul buku dan kategori. Detail pesanan itu menyimpan jumlah pembelian, sedangkan untuk pesanan itu menyimpan tanggal transaksi. Jadi saya memfilter juga dengan kategori yang fiksi menggunakan where. Lalu di mana menghitung total buku, itu tuh menggunakan sum. Ini sum. Total buku. Terus juga eh, di mana saya mengurutkan yang paling banyak terjual, mengambil 5 data saja itu tuh menggunakan limit. Limit saya kasih 5. Oke, baik kita akan coba jalankan. Kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya langsung nampak di mana yang lebih dari 5 itu adalah Laskar Pelangi, Bumi, dan juga Negeri
menara itu ada 5. Oke, lanjut kita soal ke nomor 3. Itu tuh tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Jadi kita akan langsung ke ini ya. Control A. Oke, jadi di sini soal nomor 3 itu kan ingin mencari pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan. Jadi saya menggunakan left join. Di sini left join agar seluruh data pelanggan itu tuh tetap ditampilkan. Lalu jika mempunyai pesanan yang pada tabel itu tuh maka nilai pesan ID pesanannya itu tuh akan bernilai is nol dikarenakan saya menambahkan WR ya ID pesanan is nol. Baik, kita akan coba jalankan. Baik, di sini muncul nama yang tidak ini sama sekali itu adalah Eka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini pertanyaannya juga ada 3 soal. Yang pertama A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Jadi kita, di mana soal nomor 2 itu tadi mengenai karyawan. Kita masuk ke database kepegawaian yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, di sini kita akan langsung menjawab soal nomor 2A. Oke, soal untuk nomor 2A. Jadi saya menggunakan left join di mana juga seluruh tabel itu tetap ditampilkan meskipun belum memiliki karyawan. Lalu selanjutnya di ini juga menghitung karyawan menggunakan count di sini ID karyawan as jumlah untuk mengelompokkan berdasarkan departemen. Selanjutnya juga menggunakan group by ID departemen dan nama. Jadi saya akan lanjut coba menjalankan. Nah, di sini tertera nama departemennya dan jumlah karyawannya itu ada IT, HRD, Finance, Marketing dengan masing-masing jumlah karyawan. Kita lanjut ke soal nomor 2B. Soal nomor 2B itu ditemukan nama lengkap dari karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan di perusahaan. Jadi kita mencari nama data ininya. Kita eh, balik ke query. Kita coba aja. Jadi di sini kan tadi soalnya meminta karyawan untuk memiliki gaji di atas rata-rata. Jadi menggunakan subquery, subquery yang pertama itu menghitung rata-rata menggunakan average, rata-rata dari gaji. Lalu hasil tersebut akan dibandingkan dengan gaji masing-masing dari karyawan. Coba jalankan. Nah, di sini nampak terlihat yang lebih dari rata-rata itu ada Andi, Dina, Andi lagi, dan Dina. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Yang C, tampilkan nama lengkap karyawan di Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, jadi di sini saya menggabungkan tabel dari karyawan dan juga departemen, di mana untuk mengetahui karyawan yang berasal dari departemen IT ini. Nah, terus juga saya tuh menggunakan live join, di mana itu tuh untuk ke tabel tugas, di mana agar semua karyawan IT itu tetap muncul, dan jika ID itu bernilai 0, di sini ID tugas is 0, itu berarti karyawan tersebut belum mendapatkan project. Jadi kita akan coba jalankan. Oke, di sini ada nama yang belum mendapatkan tugas yaitu ada Andi dan Budi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu ada soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini
Ada, buatlah storage prosedur berdasarkan proses kelulusan dengan NIM. Jadi di sini soal 3B itu tuh membuat storage prosedur di mana storage prosedurnya namanya proses kelulusan, yaitu untuk menerima NIM sebagai parameter. Terus prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa itu sudah mencapai 144. Jika iya, ubah kolom mahasiswa itu menjadi lulus. Dan jika tidak, ada perubahan sama sekali. Terus prosedur misalnya mahasiswa. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membuat storage prosedur. Ini udah termasuk soal nomor 3 menggunakan database SIA yang sudah saya buat. Database SIA. Oke, kita akan buat. Oke, di sini sudah saya buat sebuah prosedur di mana sebuah prosedur ini itu tuh menerima parameternya itu NIM, di mana kemudian mengambil total SKS dari mahasiswa. Nah, total SKS mahasiswa yang dimana jika minimal atau maksimal 144, kolom itu akan berubah menjadi statusnya lulus dan dan jika kurang itu kan tidak akan menampilkan pesan yang lainnya. Jadi kita coba jalankan, kita coba go-kan dulu. Jadi kita akan setelah prosedur dibuat, kita akan coba jalankan dengan memanggil salah satu dari nama mahasiswa, yaitu kita call terus proses kelulusan. Kita ambil salah satu. Oh, tapi sebelum itu kita coba ambil salah satu name dulu ya. Oke, salah satu name kita ambil yang 23. Lupa, intrusi. Di sini statusnya kan aktif semua. Kita akan coba ke menjalankan prosedur yang tadi. Salah. Akal dulu proses kelulusan. Ini. Coba call. Nah, di sini setelah di-call pesannya akan muncul mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Sekarang kita coba untuk lihat cek hasilnya di tabel apakah sudah berhasil mengubah kalimat atau yang kata lulus tadi menjadi lulus. Belum, mahasiswa. Baik, di sini sudah berhasil berubah, di mana tadi kita mencoba dengan nama Andi, statusnya sudah berhasil lulus karena sudah 144 SKS. Selanjutnya kita ke soal 3B, di mana buatlah sebuah function bernama hitung IPK, menerima NIM sebagai parameter, mengembalikan return indeks prestasi IPK. Menghitung. Di sini kita akan membuat function untuk menghitung IPK dari nilai mata kuliah ini. Jadi kita akan kembali ke SIA, database SIA, ke SQL. Kita akan membuat function. Oke, jadi di sini saya sudah membuat function di mana itu tuh menerima parameter NIM dengan menggunakan nilai huruf menjadi bobotnya. Itu ada A, B, C, dan D.
Terus itu tuh menggunakan case, jadi case nilai huruf. Lalu itu saya menghitung IPK menggunakan rumus yang SKS kali bobot, itu ada di sini, sum SKS. Lalu saya juga dibagi dengan mengembalikan menggunakan hasil yaitu return hasil. Di sini kita coba jalankan dari function ini. Oke, jadi kita coba jalankan. Baik, hitung IPK. Jika kita pakai NIM yang tadi ya, yang 23001 tutup as IPK. IPK. Kita coba hitung EPK 23001 as IPK, kita coba jalankan. Yang di sini hasil IPK-nya itu ada 3,56. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tuh eh, ada dua soal, di mana soalnya itu membuat trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini tuh mengurangi nilai dalam stok tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual dari baris produk. Terus yang B itu di dalam trigger ini juga setelah mengurangi stok. Nah, trigger itu harus memeriksa apakah sisa stok produk tersebut berkurang. Jadi kita langsung saja coba ke ininya, di mana itu tuh eh, saya sudah membuat database yaitu di toko retail. Toko retail, kita lanjut ke SQL-nya. Ya, kita akan membuat ininya ya. Oke, jadi di sini udah saya buat sebuah trigger, di mana untuk soal nomor 4 itu trigger itu melakukan dua fungsi sekaligus, yang di mana bisa untuk mengurangi stok, dan juga jika stoknya di bawah dari 10, jika stoknya di bawah dari 10 itu kan masuk ke log stok rendah. Kita di mana coba jalankan dulu, kita gokan dulu. Baik, di sini triggernya sudah berhasil kita buat. Lalu kita akan jalankan dari trigger ini. Nah, kita akan menjalankan trigger ini itu tidak melakukan dengan call, tapi kita akan melakukan dengan sebuah transaksi, di mana kita akan membuat insert into dari eh, detail penjualan ID. Penjualan ID produk. Hmm, Oke, kita akan coba. Baik, di sini kita sudah berhasil menginsert. Kita akan coba otomatis triggernya ini akan aktif dengan otomatis ya. Kita akan coba cek dari stok, di mana di sini kan saat
Saya mengambil ID penjualan satu, ID produk satu, dan jumlahnya 15. Kita coba cek stoknya, select produk. Baik, di sini tertera tadi ID produk satu itu laptop, di mana stoknya yang awal saya buat 20, di sini menjadi 5, dikarenakan sudah diambil tadi 15-nya. Mungkin kita coba ke cek log, log, log stok rendah. Baik, di sini sudah masuk juga di dalam log stok rendah itu tuh ada produk laptop tadi yang dimana stoknya sisa satu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.